memang itu rumah makan tuh rame banget, yang rame banget. Tapi pas gue masuk, gue ngeliat ada makhluk itu kalau dibilang serem ya, dia punya lidah panjang. Itu dia jilatin piring. Dia jilatin piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketemu lagi di KB Podcast Kita Bicara, dan bersama Lala dan Gugus kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar isu-isu yang ada di sekitar kita. Dan kali ini adalah tentang misteri. Untuk misteri saya akan pakai kacamata lagi. Gue hitam ya kacamatanya, gue bening kacamatanya. Narasumber boleh pakai juga dong ya? Boleh dong. Kita bebas di sini. Ini kita udah kedatangan sahabat kita, kawan bicara kita, yaitu Mantik Hermayani. Ini teman SMP kita ya Gus. Hai. Dan tahu nggak Gus? Tahu nggak SMP mana nih? SMP-nya masih ingat nggak nih? SMP mana? 139 Tugalan 139 Jakarta Timur. Gus, lo tahu nggak sekarang Mantik ada di mana? Lo tahu nggak Mantik? Gue terawang dulu. Lo terawang coba. Deng. Semenjak kapan tuh bisa menerawang? Tunggu biar ikutan serem ya. Nih, kayaknya jadi lagi ada di Pulau Kubur. Wah. Mantap, cinta. Lagi di luar kota dia nih, gue tahu. Shush. Lagi di Pulau Kubur, tau nggak? Ini nama pulaunya Pulau Kubur. Nah, pas banget sama kita nih KB misteri ini ya. Kita bicara misteri. Kita mau denger ini dari sisi Mantik. Ya. Nah, lo mulai mengenal dunia lain tuh gimana ceritanya, Tik? Silakan dulu nggak pernah tahu ya. Iya nggak tahu. Ini terus terang kita teman-temanan SMP tuh nggak tahu nih kalau ternyata lu punya satu pengalaman yang sampai sekarang berarti ya. Betul. Kalau Gugus mah kenalnya IndiHome bukan Indigo. IndiHome dia anak IndiHome ini. Gue Indomie. Salah ya. Gimana Tik? Gus apa Gus? Indo apa Gus? Indo apa? Indo apa ya? Gue Indo semen, Indo grosir. Tempat belanja Indo grosir. Jadi awalnya silakan Bu Mantik. Oke. Mulai ya. Awalnya dulu gue tuh kelas 5, antara kelas 5 kelas 6 SD deh ya. Wih, mudah banget ya berarti. Sakit yang namanya sakit DBD. DBD-nya tuh udah akut banget, demam berdarah. Jadi itu udah keluar dari hidung, dari kuping, dari mulut. Jadi kalau gue bangun keluar darah. Udah gitu sampai beberapa rumah sakit tuh nggak ada yang nerima gue. Dibawa tuh pakai ambulan, keliling terakhir Cipto dong. Cipto kan waktu itu tahun berapa sih ya SD? Jangan nyebutin nama dong. Jangan nyebutin apa tadi? Nggak apa-apa, rumah sakitnya kan? Rumah sakit apa kan? Rumah sakit mah kagak apa-apa. Tadi kita nyebutin Indosemen, Indomie. Itu enggak, soalnya gue juga bayarnya kan di situ. Iya. Itu. Waktu zaman kita itu kan demam berdarah tuh masih yang apa ya, yang penyakit yang agak sulit ya. Mengerikan gitu. Bikin betul. Udah gitu istilahnya banyak yang nggak berhasil ya? Kan? Ya betul. Apalagi udah kayak gue gitu ya, udah akut banget ya. Pokoknya itu langsung masuk ICU waktu itu. Beberapa rumah sakit nggak nerima karena memang nggak ada alatnya ya kan. Jadi itu kan rumah sakit pusat kan di Jakarta. Rumah sakit yang zaman kita tuh masih zaman itu lengkap gitu loh. Habis itu gue dirawat tuh koma. Ya Allah. Nggak bangun. Ya koma sampai, kalau kata orang gue koma seminggu, tapi kalau kata gue nggak koma. Jadi gue tahu siapa yang besuk, siapa yang nangisin gue gitu. Tuh istilahnya kayaknya kayak arwah
arwah Iya, gue iya, iya. Lepas gitu ya. jalan-jalan Gini, lihat. Iya. Kata orang gue nggak bangun seminggu. Itu awalnya kan. Seru juga nih. Wah, seru ya. Seru dari awal. Yes. Awal aja udah seru ya. Awal aja jadi ada. Gue tuh sampai nggak percaya kalau gue itu koma selama 1 minggu. Sebab siapa yang datang, makanya gue tanya gitu. Waktu gue bangun itu kan, wah heboh dong dokter dong. Dokter dari waktu itu dari Australia kalau nggak salah ya. Wow, dia banget gitu. Wow, dokter bule. Soalnya emang masih lama. Iya. Gitu. Dokter ganteng-ganteng lah. Untungnya gue waktu itu masih kecil, masih SD. Gitu. Tapi masih inget lo ya. Ganteng sampai sekarang masih inget lo. Oh, masih kan. Mungkin tapi sekarang udah kakek-kakek kali. Ya iyalah. Mau nyari kalau masih kakek-kakek gimana? Enggak, tapi untungnya gue masih kecil waktu itu. Ya, gue tuh yang badan gue tuh semuanya itu dipenuhi sama yang apa sih? Infus. Kabel. Kabel ya. Iya. Nah, rumah sakit itu kan dia bersebelahan sama jurusan kedokterannya kan? Oh, betul. Jadi tuh tiap yang visit tuh dokter-dokter baru, dokter-dokter muda ya. Gue tahu, makanya itu herannya kalau gue dibilang koma selama 1 minggu. Kayak yang meninggal aja nangis nih. Sebelah gue datang kan pasien. Jadi ada pasien meninggal tuh gue tahu. Anak-anak kecil juga. Sampai gue tuh nyamperin gitu, ada pasien mungkin dari luar Jakarta ya. Karena dia manggilnya gini loh. Pak E gitu. Terus nggak lama itu mesin apa sih namanya tuh? Iya. Apa? Untung ya. Nggak ada meninggal tuh gue tahu. Tapi gue nggak merasa kalau gue tuh pingsan, nggak merasa kalau gue tuh koma. Jadi hari-hari tuh tahu yang datang, yang nangis ya. Terus tahu. Nggak koma, masih titik lah gitu ya. Tapi untung juga sih masih titik, nggak malu gitu. Tapi sampai sekarang malu-maluin sih, masih tetap. Aduh. Ya lanjut ya. Oke. Nah, udah gue bangun, wah heboh dong dokternya. Orang tua gue nih sampai nyebut si ini maaf ya, meninggal kan, yang lain tuh. Jadi itu dari sekian banyaknya pasien itu cuma gue yang selamat. Waktu disebut nama gue Bapak Heri, orang tua dari Mantik Hermayani, bapak gue pingsan. Kiranya gue meninggal karena dipanggil kan. Nggak taunya harus tambah darah. Kalau udah ada tambah darah itu berarti ada perkembangan dong. Gila ya, udah zaman dulu tuh. Ya. Udah gitu darah gue juga agak susah kan. Gue O. Darah gue O. Iya. Banyak. Gitu. Sampai sekarang suka O. Enggak, kalau O kan masih dapat dari O juga, Gus. Iya, makanya agak susah kan. Nggak bisa dapat dari yang lain deh. Gua O juga. Wah, tos dong ya? Kita. Virtual tos. Oke. Agak sama. Nah, sembuh O3. Ya sembuh waktunya pulang nih kan. Itu pun gue menganggap yang gue lihat itu bener-bener ada. Sampai gue tuh ngobrol gitu. Kalau gue pribadi sih, gue belum ngerti kalau yang gue ajak ngobrol itu orang yang udah nggak ada. Jadi serem. Nama siapa sih, ngobrol sama siapa? Ternyata itu yang meninggal. Itu namanya Monik. Gue bilang, ini Mantik, dia Monik. Susternya, Monik gitu. Kamu jangan ngada-ngada. Itu Monik tadi kan meninggal tadi pagi. Langsung gue kaget dong. Enggak kok, itu masih main-main, masih lari-lari. Gue juga masih kecil kan, jadi tuh gue nggak masa iya bohong orang wujudnya juga biasa gitu, biasa aja, anak kecil gimana sih, seumuran pantaran. Iya. Ya, gue masih nggak percaya, orang masih bercanda aja, ketawa-ketawa. Pas mau pulang kan gue namanya koma seminggu, terus seminggu di rumah sakit, jadi
gue jalan nggak bisa. Jadi harus pakai kursi roda kan. Iya benar. Lemes kaki ya. Lemes ya, nggak dipakai. Jalan tuh lewat lorong itu kan, rumah sakit tuh bangunannya waktu itu masih bangunan lama. Zaman Belanda itu kalau sekarang pun ada bangunan. Ada bangunan baru, ada bangunan lama kan. Oh iya, kalau sekarang kan ada itu. Pavilion Kartika. Itu yang lo posisi pas tengah-tengahnya itu ya, kan dempet sama sekolahan kan, universitasnya. Peninggalan Belanda itu tuh, kalau yang zaman dulu tuh, peninggalan Belanda tuh, setahu gue yang apa, yang bagian anak emang masih bangunan Belanda. Iya, bangunannya kan memang kokoh gitu, gede. Sampai sekarang dipakai juga tuh, masih bangunan. Masih dipakai. Dibagusin aja kan, cuma dibagusin kan. Nah, terus gimana Bu, lanjut Bu? Udah gitu gue didorong dong pakai kursi roda tuh lewat orang-orang. Nah pas itu baru yang namanya tuh gue percaya dan gue kaget. Gue takut. Terus gue mesti apa gitu? Gue tuh banyak ngeliat yang orang jalan berdarah-darah, yang tangannya nggak ada gitu. Makanya gue tuh yang shock gitu, malah bokap gue nanya kenapa gitu kan. Oh itu ada orang, oh ini kali mungkin efek dari kebanyakan di rumah sakit lah kalau kata nyokap bokap gue bilang gitu ya. Udah masuk ke mobil, malah di rumah gue sakit, panas lagi kan. Itu karena lo shock gitu ya? Lo panas tuh karena lo shock atau shock ya? Kayaknya shock. Begitu ada, jadi adiknya mamah itu memang dia tukang ngobatin orang, keturunan dari mbah. Jadi mbah itu juga ternyata mungkin gue baru dapet itu, jadi kayaknya gue turunan gitu. Turunan jadi ya, wow. Tapi mereka itu di kayak indra keenam gitu, diasah mungkin jadi bisa ngelihat, bisa ngusut. Jadi kalau ada orang misalnya rumahnya diganggu manggil dia, nanti disolatin, diapain, dipindahin gitu tuh mbahnya nggak ada, turun ke om kan, dipanggil lah tuh adiknya mamah tuh, namanya Umono, panggil ke rumah. Si Mantik bisa ngelihat ini, kok tiba-tiba bisa melihat katanya. Itu kali kemungkinan pas abis sakit ini, kemungkinan juga katanya sih, kan kita banyak nerima transfusi darah ya. Transfusi darah tuh ya kan. Kemungkinan juga yang transfusi ke gue tuh ada juga yang bisa ngelihat, kemungkinan juga turunan, apa mungkin kemarin-kemarin nggak disadari apa gimana gitu. Tapi kalau mungkin lebih keturunan kali ya, karena katanya yang gue dengar ya, kalau kita udah mau, ini kan lo waktu masuk rumah sakit tadi sempat dibilang udah dalam kondisi yang ya bisa dikatakan hampir telat gitu ya. Tidak. Ya kan. Jadi kalau udah mau masuk ke perbatasan nih ceritanya, kita antara hidup dan mati itu bisa memang jadi ya tadi ya, ada yang lu sebenarnya udah ada heritage-nya gitu, udah ada ini itu muncul gitu. Kan lo balik lagi ke dunia nyata gitu kan, jadi membawa kekuatan baru. Karena udah mau nyebrang tuh, gila. Itu juga makanya gue tuh waktu di rumah sakit sampai pokoknya yang pada besok yang nggak percaya, katanya gue koma. Ini karena dulu nggak ada video, nggak ada HP gitu ya, TikTok masih ya. Belum ada TikTok ya. TikTok sama HP Android. Gue rasa kalau ada mah udah direkam sama lu tuh. Masih TikTok ya kan. Aduh, bisa bikin TikTok kayaknya deh, sama Ditra nih kayaknya nih. Terus gimana tuh? Ya, terus diobatin kan, oh ini mah dia bisa ngelihat ini gitu. Terus kata nyokap gue kan takut orangnya, udah tutup aja ditutup ya, kita lihat dulu anaknya nih, dia bisa jadi indra keenam, bisa jadi nanti diajarin gimana caranya, gimana mau belajar nggak gitu, apa mau diturunin ke dia gitu. Lihat anaknya dulu, ini namanya mungkin karena dia baru jadi shock gitu kan. Terus dilihat tuh emang sih semenjak itu jadi
Aduh, dikata apa ya? Gue tuh bener-bener yang kaget gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue pulang malam nih sama bokap, naik mobil gitu ya. Gue di depan, sampai bokap gue sampai gini, nanti kalau pulang malam jangan taruh di depan. Kalau malam pulang di depan nih, di rel aja. Ntar gue ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Itu anak kecil nih di jendela ngapain gitu, dada-dada gitu, anak kecil. Kadang ntar gue takut. Pah tuh ada yang nenek-nenek tuh ketok-ketok tuh minta-minta tuh pah gitu, padahal nggak ada. Ya ampun. Nggak ada. Terus akhirnya gue dipanggil lagi kan Om. Om nanya, kamu tuh bisa ngelihat. Itu sebenarnya bagus, itu kelebihan kamu, namanya indra keenam. Sekarang terserah mantik nih, mau ditutup bisa, tapi lebih baik namanya indra keenam itu kan pemberian katanya. Pemberian istimewa kata Om. Itu mendingan dinikmatin aja katanya. Mereka nggak akan bikin seperti kamu meminum kopi gitu. Ya. Dinikmatin aja kayak kopi. Tapi kalau mau belajar, ayo bisa kalau misalnya ada bisa dipindahin, enggak. Pokoknya bisa ngelihat aja udah cukup gitu kan. Kalau Om bisa. Jadi sama dia nanti kalau misalnya kayak rumah ada didatengin apa gitu, pernah kan di rumah juga ada yang ganggu, datengin, disolatin, dipindahin gitu loh. Kalau gue ya gimana ya? Kalau lu sekadar bisa ngeliat menarik aja ya, menarik ya Gus. Lo kan waktu itu jadi di umur yang masih muda banget gitu ya, masa-masa pertumbuhan, belum nyampe SMP juga gitu kan. Nah, ketika lo ditanyain sama Om Mono nih, hai Om Mono, jadi tahu. Iya, Om Mono ikut terkenal dong. Hai Om Mono. Nah, nanti jadi suruh nonton, Om Mono suruh nonton nih. Nah, suruh nonton nih. Waktu lo ditanyain sama Om Mono nih, itu kan udah pertanyaan berat juga nih. Mantik mau ditutup biar nggak bisa ngeliat lagi makhluk-makhluk gaib atau enggak gitu. Terus lo milihnya enggak gitu. Setelah dijelasin sama Om Mono, ya Om Mono tadi wise banget gitu ya, ngasih tahu ini berkah gitu ya, indra keenam gitu. Terus kenapa lo milih enggak mau ditutup? Karena gue pikir aja ya ini pemberian yang di atas, sebenarnya namanya indra keenam. Tapi kayak takut loh. Dinikmatin aja, kan gue bilang itu dinikmatin aja. Terus gue juga kan orangnya pengen tahu gitu loh. Nggak pengen tahu. Tapi kadang waktu lagi kecil itu gue kadang-kadang suka dikucilin jadi sama keluarga. Kayak misalnya mereka pada waktu itu ke puncak kan. Waktu itu ke puncak. Itu namanya anak-anak kan, jadi diomong kan. Tadi kayak kita sampai ke puncak mentak umpet, tiba-tiba gue keluar, masa tadi tuh di bawah ada rumah, ada orang lagi nyisir, ngelihat kaca, tapi di kaca nggak ada orangnya. Gue bilang, jadi gue malesin banget katanya, aduh kagak usah denger, ntar gue takut lagi gitu. Jadi pada dikucilin soalnya takut pada kalau lo cerita-cerita ya. Iya makanya. Terus kata mama, besok mau ikut nggak? Tapi nggak boleh diomong kalau ada apa-apa. Ini namanya anak-anak diomong lagi ya kan? Kayak malam-malam nih bangun. Kok itu orang masuk ke dalam lemari? Jadi yang gue lihat tuh ada orang rambut panjang. Kok dia tembus masuk ke dalam lemari ya? Iya. Begitu kan tembus ya. Jadi itu heboh tuh, bikin heboh. Ada yang tadinya udah mau nginep 2 hari jadi sehari pada pulang. Gara-gara gue. Itu di pohon, lihat tuh di pohon ada yang uncang-uncang kaki, makanya rambutnya panjang. Jadi gue omong. Jadi semenjak udah sekali 2 kali gue diajak begitu, akhirnya gue nggak pernah diajak lagi. Merusak suasana. Soalnya ini dia seru nih kalau diajak naik gunung, seru ini banget. Waduh. Ini aja gue pengen ke pulau sana. Itu pulau sana. Itu pulau apa? Terus gue lihat banyak banget.
Gue dilarang sama teman-teman gue dilarang. Besok pagi aja. Bahaya. Ini dari tadi. Tapi padahal kan nggak ngaruh. Nih, sorry ya Tik. Bu, itu kan nggak ngaruh mau pagi mau malam, ya kan? Mau pagi mau malam nggak pengaruh kan kayak begitu kan? Nggak pengaruh. Munculan kayak begitu. Ada yang pagi, tapi kebanyakan itu mereka menampakkan dirinya itu maghrib. Makanya mungkin orang-orang zaman dulu ya nggak boleh keluar pas maghrib. Ya kalau di ini kan memang gitu. Ya kalau di agama itu kan memang peralihan waktu gitu ya. Jadi ada kitanya malam, di sananya bisa jadi emang lagi zaman-zamannya bangun. Coba gue mau tanya nih Tik. Lu kan ngelihat gitu ya, lu lihat ada yang nyisir segala macam gitu ya, terus ada yang tembus gitu. Lu ngelihat sendiri mukanya tuh seperti apa? Apa mereka mukanya normal-normal aja atau sebetulnya kayak di gambar-gambar yang inilah yang suka di ini ya di film-film horor gitu. Hancur gitu, hancur. Ya, ada. Jadi mungkin mereka menampakkannya tuh macam-macam. Kayak kalau di jalan raya gitu ya, kalau di jalan raya di Pantura di tol tuh banyakan tuh yang hancur. Tapi kadang-kadang gue juga nggak berani lihat. Kalau udah gue lihat langsung gue nunduk tuh udah gue nggak. Si Ditron mah kabur kalau kayak begitu. Tapi emang nggak dikuburin, gue juga takut. Gue langsung makan jagung. Aturan malam Jumat ya, seru ya. Nggak bisa tidur loh. Gue bikin nggak bisa tidur. Ini ada part doanya malam Jumat ya. Malam Jumatnya harusnya Kliwon. Emang Jumat Kliwon kan sekarang? Tayangnya hari Jumat. Tayangnya hari Jumat ini. Tayang hari Jumat. Gitu. Wah, so, ini di sini. Gue lihat dari baru gue datang tuh ada anak kecil. Ada di samping lo? Narik baju gue. Hah? Tadi. Narik baju lo? Tadi. Ini gara-gara gugus dia ngeliat gugus lari. Ini takut sama gugus. Sama gue kagak takut, gue sama lu. Dikira lo. Saya takut memang. Dikira omnya. Pulang pulang gitu. Tapi berarti lu Bu, apa namanya? Ini artinya lu dari kecil sampai sekarang ya, nggak ini ya? Iya, tetap melekat. Masih bisa ngelihat hal-hal yang. Akhirnya gue menikmati gitu loh. Akhirnya gue selalu pengen tahu gitu. Kayak misalnya ini tuh banyak suara-suara. Jadi gue nggak, ya mungkin kalau rasa takut ada tuh melihat yang penampakannya yang seperti tadi gitu ya. Kayak di jalan raya gitu ya, di jalan tol gitu ya. Yang terus ada juga pernah gue lihat itu, kalau kata gue cerita sama orang sih mungkin tuyul gitu. Itu nggak ada mukanya. Anak kecil nggak pakai baju gitu pernah gue lihat ya. Itu nggak ada mukanya. Itu sering rata gitu. Iya. Bawa duit ya? Nggak ada. Nggak punya muka, dia bener-bener nggak punya muka. Iya, bawa duit dia. Kayak Casper. Bener nggak punya muka. Bener nggak punya muka loh. Ya ampun. Kadang yang aneh lagi itu gue lihat ya. Itu siang. Gue jalan kan ke Pasar Baru nih ya. Itu ada orang, tapi kok kepalanya tuh hewan, tau nggak? Penampakan gue loh. Terus gue tanya sama temen gue, sama anak gue kadang, itu ada, itu apa ya? Tapi cakep Bu, perempuan. Iya. Penampakan kepala kayak, maaf nih, gue nyebutin aja nggak tega. Babi. Jadi masih hidup. Masih hidup, tapi kalau lo lihat mukanya iya, tapi kalau aneh gitu. Anak gue perempuan, cakep katanya gitu. Itu nggak ngerti juga sampai sekarang pun gue mau nanya sama siapa gitu ya. Mungkin nanti ada yang itu pengunjung apa? Ini kan pasar, itu pengunjung apa pedagang? Jual, pedagang. Pengunjung ya?
Cantik gitu, kalau kata anak tuh cantik bu orangnya gitu, kata anak pendek gitu kan. Pakai susuk kali. Itu kalau susuk kalsium. Bisa. Mungkin nanti Bisa ada gitu. kalau ada yang tahu ya, mungkin nanti bisa dijelasin nanti nih. Nah, ini kalau kasus yang kayak gini, almarhum bapak saya juga pernah kayak begitu. Itu pasti di pasar. Itu pasti di pasar, iya, ya? Baru. Iya kan? Almarhum bapak saya juga pernah ngalamin begitu. Jadi dia tuh bisa ngelihat yang kayak begitu gitu. Nah, kalau di pasar sama nih penampakannya kayak gitu, ngelihat orang palanya ini binatang. Enggak, kenapa? Gitu. Jadinya kenapa itu? Kenapa? Itu kalau seingat gua itu apa ya? Itu cerminan dari dalam diri kita gitu loh. Oh, ya itu jadi... entah orang itu dengki, apa banyak salahnya atau gimana gitu loh. Itu cerminan dari dalam gitu. Jadi berubah. Oh. Nah, ini KB listener nih ya. KB listener kita gitu. Bicara nih, kalau ada yang tahu nih, ditantang sama Mbak Mantik, Jung Mantik. Kalau ada yang tahu penjelasannya boleh nih nanti tulis di chat ya. Kok bisa ya? Ada yang masih hidup loh. Ini masih hidup ya. Ini Mantik nih punya kelebihan bisa melihat gaib gitu ya. Bisa yang sudah wafatina meninggalkan ini ya dunia gitu, melihat penampakannya. Tapi ketika di pasar baru itu melihat manusia utuh, benar-benar hidup gitu. Tapi mukanya itu hewan. Nah, kalau ada yang tahu kenapa, boleh ya di chat, ditulis di kolom chat. Kalau gua tadi itu, kalau menurut almarhum bapak gua, penjelasannya salah satunya itu cerminan dari manusianya itu sendiri. Sifat yang udah terlalu overdosis kagak bisa dihilangin lagi. Karena kalau lagi almarhum bapak saya ngelihatnya tuh bentuknya bukan satu hewan aja, ada yang babi lah, ada yang anjing, macam-macam gitu loh. Iya benar ya. Iya kan? Nah itulah saya begitu namanya itu. Maksudnya apa gitu loh? Kalau seingat saya nih, seingat gua bokap gua itu dulu ngejelasinnya seperti itu. Nah itulah gambaran dari dalam diri manusianya itu sendiri. Tapi gitu. Kenapa mesti di pasar ya munculnya? Itu dia nggak tahu. Bentar, gue tanya dulu. Tik, lo ngeliat gua sama Gugus mukanya apa nih? Hello Kitty lagi. Muka lo awet muda loh. Minum formalin ya? Minum formalin ya? Ini kan dari pasar. Kayaknya tambah sehat deh. Alhamdulillah. Tambah sehat ya. Khawatirnya dari tadi Mantik udah ngebatin aja. Ini tampangnya Lala sama Gugus, mukanya binatang. Astagfirullah, jangan amit-amit. Nah, tapi ada nggak Bu? Sampai Bu Mantik, ini ada nggak yang istilahnya hal yang paling dramatisir gitu, ngalamin hal yang terkait yang ini gitu loh, terkait hal yang gaib ini, yang paling dramatisir apa malah semuanya jadi biasa gitu loh? Gimana biasa, cuman kadang-kadang kayak gitu aja tuh yang tadi tuh, kayak yang di pasar tadi kan. Tapi ada lagi, saat gue pernah ke suatu daerahnya makan dong. Katanya tuh rumah makan itu terkenal katanya. Datang itu habis sholat maghrib tuh makan situ. Memang itu rumah makan tuh rame banget, banget. Tapi pas gue masuk, gue ngeliat ada makhluk itu. Kalau dibilang serem ya, dia punya lidah panjang. Itu dia jilatin piring. Oh, jilatin piring. Kayak ini ya, penglaris ya. Itu makhluk panjangnya kayak gimana tuh, Tik? Gue mau emang makhluk panjang lidahnya, yang punya lidah panjang tuh mukanya kayak gimana?
Dia karena dia ngebelakangin gue, yang gue lihat itu dia lidahnya itu panjang, terus ngejilatin piring yang mau dibuat makan ke sajiin. tamunya. Oh ya Allah. Itu gue nggak sengaja, memang pengen ke belakang, gue pengen nanya, dimarahin memang sama yang punya warung. Mbak, kalau mau ke belakang bilang, Mbak mau ngapain? Oh enggak, saya mau nyari toilet. Oh toilet bukan di sini, di sana katanya gitu. Dan gue kaget tuh sampai gue bilang aku, yang makan di sini. Pindah yuk, pindah gitu. Emang kenapa sih? Enggak. Tapi kalau keluarga gue tahu kan kalau gue tuh orangnya yang ya udah gitu, paham. Berarti ada sesuatu dan lain hal. Nah, makanya Bu Ditra tuh kalau kuliner jangan lupa baca doa. Apa? Gue sih baca doa, alhamdulillah. Buat mencegah hal-hal yang begitu. Tapi kalau misalnya rumah yang gue perhatiin loh, rumah makan yang itu yang misalnya rame, makan di situ enak, dibawa pulang nggak enak gitu. Lalu pengalaman kayak gitu, dibawa pulang aja, dibawa pulang. Gak usah pakai piring itu kan, kita bawa pulang nih. Bawa pulang. Di rumah nggak enak. Gue pernah tuh ya, ini gue nggak sebutin tempatnya gitu, tapi gue pernah waktu itu suka lewat situ, penasaran gitu, karena itu tapi warung tenda rame banget gitu, tiap ke situ rame banget. Pas ke situ emang nggak mau makan di situ gitu kan, udah makan di rumah aja. Sampai rumah Mbak Bing, kayaknya rasanya biasa aja gitu loh. Ini seuzon jadi. Tapi emang jadi kadang-kadang bingung, kenapa ya kok rame waktu itu ya? Itu sampai kaget-kaget juga, kok biasa aja gitu, tapi serame itu gitu. Tik, gue mau nanya juga, Tik. Kadang gue gini loh. Iya. Kadang jadi masa ya mau ngasih tahu yang lain, jangan ini kan ya nggak mungkin kan. Kadang itu yang menjadi dilema buat gue. Nggak di situ juga, kayak gue kan pernah punya toko di suatu tempat ya kan. Pernah punya toko batik kan. Nah di situ juga gue di satu tempat atau beberapa tempat nih? Iya. Satu tempat, sekarang udah enggak. Semenjak pandemi udah kacau bala udah. Ya, itu ada di depan toko orang, ada orang punya toko. Itu ada gituannya gitu loh. Ada apa sih? Ada kayak orang yang manggil gitu loh. Mungkin dia pakai apa gimana, makanya gue nggak bisa. Ayo kemari, ya. Ayo kemari Bu, mampir kucing, gitu. Kucing yang gini dong. Kucing yang di toko. Kucing welcome. Tik, jaringan siapa nih? Nggak tahu. Tik, ini tadi balik lagi nih, yang tadi yang jilat-jilat itu tuh piring. Lo kayak gitu tuh, itu kan kayak lo melihat gitu tuh langsung lo, waduh gitu ya. Pernah nggak sih eye to eye gitu, eye contact gitu dengan mereka? Apalagi yang bawaannya yang kurang ini ya, kayak tadi kan ada memang kayak niatan yang kurang baik gitu ya untuk penglaris gitu. Lo pernah eye to eye nggak sih dengan makhluk-makhluk kayak gitu? Enggak. Enggak, kayaknya kalau yang kayak begitu menurut gue itu lebih serem, tau nggak? Daripada yang jalannya tuh. Kayaknya gue juga ikut, karena gue mungkin ikut gitu kali ya. Jadi lo memang langsung buang muka gitu ya? Ya begitu ngeliat itu, yuk gitu langsung. Nggak pernah mau. Ya masih ada, nggak cuma sekali, ada 3 kali, 4 kali lah gitu. Tapi selalu gue kalau nemuin gitu tuh yang gue coba bawa pulang. Hah? Nggak pernah enak. Nggak pernah enak kalau dibawa pulang. Ngetes ya, ngetes. Pun gitu loh kalau yang iya, karena gue juga kan gue pengen tahu dong. Kita tuh ada gituan, coba kalau dibawa pulang, coba bungkus apa aja satu menu gitu bawa pulang. Nggak enak. Katanya sih itu menu andalan lah, istilahnya apa, menu andalan gitu ya. Ya memang nggak pernah enak. Kalau menurut gue itu yang lebih serem dari yang lain, yang kalau kata Gugus bilang dramatisir itu, karena gimana ya, kaget kan. Iya. Itu percaya nggak percaya kan, Dit? Bener nggak? Percaya nggak percaya kan? Iya loh. Nah ini Gus ya, kalau tadi kita dengerin dari Mantik nih ya, santai aja gitu loh.
flowing aja gitu, menerima banget gitu ya dengan kelebihan yang orang Karena lain. Mungkin udah kelamaan juga. Enggak, tapi kan dari kecil lo juga prosesnya santai aja jadi, gitu. Nah, bisa lo jadi karena kelamaan jadi hal biasa. Enggak, tapi dari kecil kan tadi Mantik juga santai aja gitu loh, nerimanya ada yang ayah, ada yang ketok-ketok nih kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang langsung gitu. Ada yang masuk ke ini nih, ke lemari. Awalnya gue sakit, Dit. Awalnya kan gue sakit, kaget itu, shock itu ada kali sakit itu lama juga seminggu. Oh, yang abis dari pulang dari rumah sakit itu lo sakit di rumah panas itu ya? Terus baru ketemu sama Om Mono itu ya? Yang kata Om Mono itu ini lagi peralihan bisa ngelihat yang begitu-gitu, kaget katanya gitu. Memang tapi ya kan gue ceritanya kan nggak sepanjang itu. Jadi awalnya emang adalah sebulan sampai 3 bulan lah kayak orang suka takut gitu. Sempat juga dibilang suka abis sakit suka ngomong sendiri, suka ketawa sendiri gitu, dipikir mama gue agak-agak gitu. Karena gue juga suka bocor halus nih kan gitu. Nggak taunya punya kelebihan ya. Oke, ini kita sudah masuk 40 menitan ya, 45-an menit. Tik, boleh nggak lo sampein kepada orang-orang yang memiliki bakat seperti lo nih entah some motivation atau apa yang bisa menguatkan mereka sebagai pemilik indera keenam. Silakan. Ini kalau gue bilang sih, kalau untuk sesama kita nih sama indera keenam ya, pemilik indera keenam itu nikmatin aja lah, nikmatin aja kalau gue bilang sih gitu, selama dia juga nggak ganggu kita. Sebenarnya kan zat yang paling tinggi itu kan manusia, bener nggak? Ya. Zat yang tertinggi itu kan manusia. Jadi kita nggak mungkin ya makhluk zat. Ya. Jadi dia nggak akan bikin kita mati juga kan? Mati ketakutan gitu. Itu kalau takut. Ya. Oke. Ya. KB listener, ini seru banget ya kita ngobrol sama Mantik Hermayani. Ini jadi pemilik indera keenam. Ya. Ini hasil dari pemaksaan Bapak itu juga sih kayaknya. Bapak baju hijau, wajahnya masih asli ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya, dengan kisah-kisah yang seru banget gitu tentang dunia lain yang masuk ke dalam pikiran atau mata batin kita di KB Podcast. Kita bicara. Ya, sampai ketemu lagi. Gue Lala dan teman gue dan rekan kita Mantik Hermayani. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sampai ketemu.